pada video kali ini kita akan membahas materi tentang garis dan sudut. Nah, sedikit informasi, materi garis dan sudut ini diberikan pada jenjang sekolah menengah pertama, khususnya kelas 7 di semester 2. Nah, adapun yang akan kita bahas yaitu dua materi, yaitu yang pertama ada garis dan yang kedua ada sudut. Adapun subbab yang akan kita bahas, yang pertama dan paling utama dari keduanya adalah definisi. Tentunya ketika kita akan mempelajari sesuatu, maka kita harus mengenal dulu apa itu yang dimaksud dengan garis dan juga sudut. Kemudian, subbab yang kedua dari materi garis yaitu ada hubungan antara titik, garis, dan bidang. Yang ketiga ada kedudukan dua buah garis, dan yang keempat ada perbandingan segmen garis. Sedangkan pada materi sudut, subbab yang kedua yaitu menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam, dan yang ketiga ada jenis-jenis sudut, yang keempat ada hubungan antar sudut, dan yang kelima ada hubungan antar sudut apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu materi tentang garis, dimulai dari definisi garis. Sebenarnya tidak ada definisi yang pasti mengenai garis, hanya untuk lebih menjelaskan atau mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan garis, kita bisa mendefinisikan garis adalah susunan titik-titik bisa tak berhingga yang saling berdekatan dan berderet memanjang kedua arah, bisa ke kanan dan ke kiri atau ke atas dan ke bawah. Nah, selain garis, ada juga yang disebut dengan sinar garis. Biasanya garis dan sinar garis ini disamaartikan, tapi sebenarnya definisi dari keduanya itu berbeda. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan sinar garis? Nah, sinar garis adalah sinar yang memiliki satu titik ujung dan ujung lain membentang tak terbatas. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut dengan segmen garis. Segmen garis adalah sebuah garis yang dibatasi oleh dua titik. Nah, lalu apa perbedaan antara garis, sinar garis, dan juga segmen garis? Kalau garis itu kedua ujungnya memanjang, sedangkan sinar garis hanya salah satu ujungnya yang memanjang. Nah, untuk segmen garis itu kedua ujungnya tidak ada yang memanjang. Nah, kemudian untuk membedakan satu garis dengan garis yang lain bagaimana? Nah, kita bisa menamai sebuah garis tersebut. Nah, penamaan suatu garis itu bisa menggunakan huruf-huruf kecil. Misalkan yang sering dipakai yaitu garis G, garis L, garis K, garis M, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk penamaan segmen garis itu digunakan berdasarkan titik-titik penyusunnya. Jadi tadi segmen garis itu adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Nah, misal di sebelah kiri itu dibatasi oleh titik B, sedangkan di sebelah kanan dibatasi oleh titik A. Maka segmen garis tersebut bisa dikatakan sebagai segmen garis AB. Seperti itu. Nah, pembahasan selanjutnya adalah hubungan antara titik, garis, dan bidang. Yang pertama ada hubungan antara titik dan garis. Ada dua kondisi. Yang pertama yaitu titik terletak pada garis, dan yang kedua titik terletak di luar garis. Nah, untuk titik terletak pada garis, maka titik tersebut letaknya berada di sepanjang garis tersebut. Sedangkan untuk titik yang berada di luar garis, maka titik tersebut tidak berada di sepanjang garis tersebut. Nah, yang kedua ada hubungan antara titik dan bidang. Ada dua kondisi juga. Yang pertama yaitu titik terletak pada bidang, dan yang kedua titik terletak di luar bidang. Misalkan terdapat sebuah bidang segi 4. Nah, maka yang dimaksud dengan titik berada dalam bidang itu adalah titiknya itu terletak pada di dalam segi 4 tersebut. Nah, sedangkan untuk yang titik di luar bidang, maka titik tersebut berada di luar bidang segi 4 tersebut. Yang ketiga ada hubungan antara garis dan bidang. Ada tiga kondisi. Yang pertama garis terletak pada bidang, yang kedua garis terletak di luar bidang, dan yang ketiga garis memotong atau menembus bidang.
Untuk garis yang terletak pada bidang dan di luar bidang, konsepnya sama dengan titik yang terletak di bidang dan juga di luar bidang. Kalian bisa lihat ilustrasinya di gambar. Yang ketiga adalah garis memotong atau menembus bidang. Itu jika antara garis dan juga bidang hanya memiliki satu titik potong atau titik tembus. Selanjutnya ada titik-titik segaris. Dua titik atau lebih yang berada pada satu garis yang sama maka disebut dengan titik-titik segaris atau kolinear. Dan yang kelima ada titik-titik sebidang, yaitu jika ada dua titik atau lebih yang terletak pada bidang yang sama maka disebut titik-titik sebidang atau koplanan. Pembahasan selanjutnya adalah kedudukan dua buah garis. Yang pertama ada garis sejajar, yang kedua ada garis berpotongan, dan yang ketiga ada garis berhimpit. Yang pertama garis sejajar, yaitu apabila dua buah garis posisinya itu saling sejajar, dan jika kedua garis tersebut diperpanjang, maka dua garis tersebut tidak akan pernah saling berpotongan. Kemudian yang kedua ada garis berpotongan. Nah, kedua garis berpotongan, maka garis tersebut berpotongan dan cirinya adalah mereka memiliki satu titik potong. Kemudian ada juga yang disebut dengan garis berpotongan tegak lurus. Selain memiliki titik potong, maka kedua garis tersebut ketika berpotongan akan membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya ada garis berhimpit. Dua garis disebut berhimpit apabila mereka berada pada satu bidang yang sama dan memiliki minimal dua titik potong pada ujung-ujungnya. Contohnya adalah ketika jam menunjukkan tepat pukul 12, maka jarum panjang dan jarum pendeknya akan sama-sama menunjuk angka 12. Nah, jarum panjang dan jarum pendek itu akan saling berhimpit satu sama lain. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tentang perbandingan segmen garis. Suatu segmen garis dapat dibagi menjadi n bagian sama panjang atau dengan perbandingan tertentu. Misalkan terdapat segmen garis PQ, kemudian kita simpan titik O di antara segmen garis PQ, maka akan terbentuk perbandingan segmen garis PO banding segmen garis OQ sama dengan 1:1. Nah, itu merupakan contoh segmen garis yang dibagi menjadi n bagian sama panjang. Nah, kita juga bisa membagi segmen garis ini menjadi perbandingan tertentu. Misalnya, kita simpan titik O ini tidak di tengah-tengah segmen garis PQ. Misalkan kita simpan titik O ini lebih dekat dengan P, sehingga akan terbentuk segmen garis PO banding segmen garis OQ sama dengan 1:2. Atau kalian juga bisa menempatkan titik O ini di sembarang tempat sehingga menghasilkan perbandingan tertentu lainnya seperti 1:2, 1:3, 2:1, atau 2:3, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, antara satu segmen dengan segmen yang lain juga bisa dibandingkan. Contohnya pada gambar berikut. Di sana terdapat perbandingan AB banding CD sama dengan 1:3, kemudian segmen garis AB banding segmen garis EF sama dengan 1:2, dan segmen garis CG banding segmen garis CD sama dengan 1:3. Kalian juga bisa membandingkan satu segmen dengan segmen yang lain dengan perbandingan tertentu. Nah, kita lanjut ke materi kedua, yaitu materi tentang sudut. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut, kita dapat menarik definisi dari sebuah sudut. Sudut adalah daerah yang terbentuk karena adanya dua buah sinar garis yang titik pangkalnya bersekutu atau berhimpit. Pada gambar di samping, terdapat sudut AOB yang terbentuk karena adanya sinar garis OB dan juga sinar garis OA yang titik pangkalnya bersekutu atau berhimpit. Nah, dari gambar tersebut juga kita dapat melihat bagian-bagian yang terdapat pada sudut. Yang pertama ada kaki sudut. Kaki sudut adalah sinar garis yang membentuk sudut tersebut. Nah, pada gambar tersebut
kaki sudutnya itu adalah sinar garis OA dan juga sinar garis OB. Nah, bagian yang kedua adalah titik sudut. Titik sudut adalah titik potong atau titik tempat berhimpitnya dua garis sinar. Nah, pada gambar tersebut, titik sudutnya adalah titik O, karena titik O merupakan titik tempat berhimpitnya sinar garis OA dan juga sinar garis OB. Kemudian yang ketiga ada daerah sudut, yaitu daerah yang terdapat di antara dua kaki sudut. Nah, pembahasan selanjutnya adalah menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Nah, rumusnya adalah bagian yang diketahui per total bagian dikali 360 derajat. Nah, yang dimaksud bagian di sini adalah total bagian dalam satu putaran. Misalnya dari jam 12 ke jam 12 itu satu jarum jam itu berapa kali berpindah. Nah, kita hitung sama-sama ya. Ada dari jam 12 ke jam 1 itu satu satuan dihitungnya. Nah, maka untuk totalnya itu adalah 12 satuan. Nah, contohnya di sini ada tentukan besar sudut yang dibentuk pada saat jam 2. Nah, kita bisa lihat di gambar. Nah, kita cari yang diketahui. Yang diketahui adalah jarum jam yang panjang menunjuk angka 12 dan jarum pendek menunjuk ke angka 2. Nah, dari angka 12 ke jam 2 itu ada berapa satuan? Ada 2 satuan. Maka bagian yang diketahui adalah 2 satuan. Nah, maka kita langsung masukkan ke rumus, yaitu 2 per 12 dikali 360 derajat. Nah, 2 per 12 adalah 1 per 6 dikali 360 derajat, maka hasilnya adalah 60 derajat. Nah, maka besar sudut yang dibentuk pada saat pukul 2 itu adalah 60 derajat. Atau bisa kita simpulkan bahwa satu kali perpindahan itu adalah besarnya 30 derajat. Nah, sebab yang ketiga adalah jenis-jenis sudut. Yang pertama ada sudut tumpul, yang kedua ada sudut siku-siku, yang ketiga ada sudut lancip, dan yang keempat ada sudut lurus. Nah, sudut tumpul adalah sudut yang besar daerahnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Yang kedua ada sudut siku-siku, yaitu sudut yang besar daerahnya adalah 90 derajat. Dan yang ketiga ada sudut lancip, yaitu sudut yang besar daerahnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Dan yang keempat ada sudut lurus, yaitu sudut yang besar daerahnya adalah 180 derajat. Nah, sebab yang keempat adalah hubungan antar sudut. Yang pertama ada sudut berpenyiku. Apabila ada dua buah sudut yang saling berhimpit dan membentuk sudut siku-siku, maka sudut yang satu akan menjadi sudut penyiku bagi sudut yang lain, sehingga kedua sudut tersebut akan disebut sebagai sudut yang saling berpenyiku atau komplement. Yang kedua ada sudut berpelurus. Apabila dua buah sudut saling berhimpit dan membentuk sudut lurus, maka sudut yang satu akan menjadi sudut pelurus bagi sudut yang lain, dan kedua sudut tersebut disebut sebagai sudut yang saling berpelurus atau yang disebut dengan suplemen. Nah, pembahasan yang terakhir adalah hubungan antar sudut apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di samping. Nah, yang pertama ada sudut sehadap. Sudut sehadap adalah sudut yang memiliki posisi yang sama dan besarnya pun sama. Pada gambar di samping, sudut sehadap adalah sudut A dengan sudut E, sudut C dengan sudut G, sudut B dengan sudut F, dan sudut D dengan sudut H. Kemudian yang kedua ada sudut dalam berseberangan. Sudut ini sudut yang ada di bagian dalam dan posisinya saling berseberangan. Pada gambar di samping, sudut yang berseberangan adalah sudut C dengan sudut E dan sudut D dengan sudut F. Yang ketiga ada sudut luar berseberangan. Sudut yang ada di bagian luar dan posisinya saling berseberangan. Pada gambar di samping, sudut yang berseberangan adalah sudut A dengan sudut G dan sudut B dengan sudut H. Yang selanjutnya ada sudut dalam sepihak.
Sudut ini terletak di bagian dalam dan posisinya pada sisi yang sama, dan jika dijumlahkan akan membentuk sudut 180 derajat. Pada gambar di samping, sudut yang dalam sepihak adalah sudut D dan sudut E, dan sudut C dengan sudut F. Yang selanjutnya ada sudut luar sepihak. Sudut ini terletak di bagian luar dan pada sisi yang sama, dan jika dijumlahkan maka akan membentuk sudut 180 derajat. Pada gambar di samping, sudut luar sepihak adalah sudut B dengan sudut G dan sudut A dengan sudut H. Kemudian yang terakhir ada sudut bertolak belakang, yaitu sudut yang posisinya saling bertolak belakang. Pada gambar di samping, sudut yang bertolak belakang adalah sudut A dengan sudut C, sudut E dengan sudut G, sudut F dengan sudut H, dan sudut B dengan sudut D. Nah teman-teman, itu dia pembahasan materi tentang garis dan sudut. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!